Sebuah operasi militer rahasia yang melibatkan pasukan elit Kopassus TNI dilaporkan berhasil mengambil alih sebuah gudang amunisi ringan milik militer Israel yang berlokasi di area tersembunyi dekat jalur Gaza pada Senin dini hari waktu setempat. Operasi ini dikonfirmasi oleh beberapa sumber militer di lapangan yang menyebutkan bahwa gudang tersebut berisi persediaan peluru kaliber kecil, granat, dan perlengkapan taktis yang digunakan oleh unit tempur Israel di wilayah perbatasan. Menurut laporan awal, pasukan Kopassus melakukan infiltrasi melalui jalur bawah tanah yang sebelumnya telah dipetakan oleh Satuan Intelijen Gabungan. Setelah memastikan lokasi target, tim berhasil menembus sistem keamanan otomatis dan menguasai area dengan perlawanan minim dari pasukan penjaga Israel. Gudang itu kemudian diamankan dan seluruh isi di dalamnya diinventarisasi serta dipindahkan ke titik aman yang telah disiapkan oleh pasukan Indonesia. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari misi pengendalian logistik musuh untuk melemahkan kemampuan pasukan Israel di sekitar Gaza. Gudang yang direbut diyakini berfungsi sebagai pusat distribusi amunisi untuk unit penembak jitu dan infanteri ringan Israel. Penemuan sejumlah dokumen dan perangkat komunikasi militer turut memperkuat dugaan bahwa lokasi itu menjadi bagian dari sistem pendukung utama operasi Israel di wilayah selatan. Pejabat militer Indonesia yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa misi tersebut dilakukan dengan presisi tinggi tanpa menimbulkan korban di pihak TNI. Seluruh pergerakan dilakukan secara senyap. Fokus utama kami adalah menguasai logistik musuh tanpa memicu deteksi radar maupun bentrokan besar, ujarnya dalam pernyataan singkat. Pasca pengambil alihan, lokasi gudang langsung disterilkan dan dilakukan pemindaian untuk mendeteksi kemungkinan jebakan elektronik atau bahan peledak tersembunyi. Beberapa unit teknis TNI memastikan area aman sebelum tim logistik masuk untuk mengevakuasi seluruh perlengkapan. Diketahui pula bahwa sistem penyimpanan di dalam gudang menggunakan teknologi pendingin bawah tanah untuk menjaga stabilitas amunisi, sebuah sistem yang jarang digunakan di area konflik terbuka. Operasi pengambil alihan gudang amunisi ringan milik Israel di dekat jalur Gaza disebut sebagai salah satu misi paling senyap dan presisi yang pernah dijalankan oleh satuan elit TNI, khususnya Komando Pasukan Khusus Kopassus. Informasi yang beredar menunjukkan bahwa seluruh rangkaian operasi dirancang selama beberapa minggu dengan pengawasan langsung dari komando strategis. Tujuan utamanya adalah mengambil kendali penuh atas pusat distribusi logistik musuh tanpa menimbulkan konfrontasi terbuka atau korban sipil. Menurut laporan sumber militer di lapangan, tim utama Kopassus yang diterjunkan terdiri dari unsur Grup 3 Sandi Yuda yang memang memiliki spesialisasi dalam operasi rahasia dan infiltrasi jauh di wilayah lawan. Mereka ditugaskan untuk memastikan bahwa seluruh sistem keamanan otomatis dan jaringan sensor yang melindungi fasilitas tersebut dapat dilumpuhkan tanpa menimbulkan tanda alarm di pos terdekat Israel. Tahapan operasi dimulai dengan pengintaian intensif selama 6 hari yang dilakukan dari area perbatasan selatan. Unit intelijen TNI bekerja sama dengan pengamat lapangan untuk memetakan pergerakan patroli musuh dan mengidentifikasi waktu jendela aman untuk penyusupan. Data tersebut dikirim ke pusat komando untuk dianalisis bersama pakar elektronik militer yang memecarkan sistem sandi penguncian gudang. Pada dini hari pukul 2.15 waktu setempat, tim pertama Kopassus melakukan penyusupan menggunakan jalur bawah tanah yang telah dibuka oleh tim pendahulu. Jalur ini hanya cukup untuk pergerakan satu orang per satuan waktu, sehingga operasi dilakukan secara bergiliran dengan interval waktu teratur. Begitu mencapai titik koordinat utama, pasukan memanfaatkan alat pembungkam elektronik atau signal jammer untuk menonaktifkan komunikasi penjaga Israel di area luar. Setelah sistem keamanan dilumpuhkan, tim tempur kecil beranggotakan 8 personil bergerak cepat ke arah barat laut gudang. Mereka menggunakan mode senyap total dan hanya berkomunikasi lewat isyarat tangan. Penjaga gudang yang sempat melakukan patroli mendadak dilumpuhkan dengan metode non-mematikan agar tidak menimbulkan kebocoran operasi. Dalam waktu kurang dari 12 menit, gudang sepenuhnya dikuasai tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Begitu area dinyatakan aman, tim logistik lapangan segera masuk. Mereka melakukan pemindaian isi gudang dan menemukan ratusan peti berisi amunisi kaliber 5,56 mm, 7,62 mm, serta perlengkapan tempur standar.
Selain itu ditemukan beberapa perangkat transmisi data militer, modul komunikasi, dan peta distribusi logistik yang diduga berisi data pengiriman untuk unit-unit kecil Israel di sekitar perbatasan selatan. Seluruh barang penting tersebut dievakuasi dalam waktu 2 jam menuju titik aman menggunakan kendaraan taktis ringan berpenanda non-militer. Setelah itu, tim Kopassus melakukan penyamaran lokasi dengan menempatkan rangkaian bahan peledak kendali jarak jauh yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan area, melainkan untuk menutup akses jika gudang ditemukan kembali oleh musuh. Sekitar pukul 5.40 pagi, operasi dinyatakan selesai. Tim Kopassus mundur ke titik ekstraksi melalui jalur berbeda untuk menghindari kemungkinan pengejaran. Seluruh personil dilaporkan selamat dan tidak ada kerusakan fasilitas sipil di sekitar area operasi. Sumber di kalangan analis pertahanan menilai bahwa tingkat disiplin dan koordinasi antar unit dalam operasi ini menunjukkan kesiapan penuh TNI menghadapi skenario taktis di luar negeri dengan akurasi tinggi. Mereka menyebut metode yang digunakan Kopassus sebagai model infiltrasi senyap, yakni kombinasi antara kecepatan, presisi, dan pengendalian total atas informasi lapangan. Setelah kabar pengambil alihan gudang amunisi tersebar di berbagai saluran informasi militer dan media alternatif, reaksi keras muncul dari pihak Israel. Dalam beberapa jam, unit keamanan dalam negeri memperketat seluruh akses menuju perbatasan selatan, sementara pesawat pengintai tanpa awak berpatroli di langit Gaza untuk mencari tanda aktivitas mencurigakan. Meski tak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan pasukan asing, laporan intelijen lokal menyebut adanya jejak elektronik tidak dikenal yang terekam sistem radar pada malam kejadian. Kementerian Pertahanan Israel segera menggelar rapat darurat bersama Dewan Keamanan Nasional untuk menilai potensi kebocoran data militer akibat insiden tersebut. Beberapa analis di Tel Aviv menyebut kehilangan gudang itu sebagai tamparan logistik yang dapat menunda pengiriman amunisi ke satuan tempur di selatan hingga berminggu-minggu. Di tengah kekacauan internal tersebut, pasukan keamanan Israel juga melakukan penggerebegan ke beberapa lokasi sekitar untuk memastikan tidak ada infiltrasi lanjutan yang mengancam sistem pertahanan wilayah. Sementara itu di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Indonesia memilih bersikap diam. Tidak ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi atau membantah kabar keterlibatan Kopassus. Namun sejumlah pejabat yang tidak mau disebutkan namanya menyebut bahwa pemerintah tengah memantau perkembangan situasi di Timur Tengah dan tetap berkomitmen pada prinsip non-intervensi langsung, meskipun secara politik Indonesia mendukung kemanusiaan di Gaza. Di kancah internasional, kabar ini menimbulkan efek domino diplomatik. Beberapa negara barat meminta penjelasan melalui jalur diplomatik tertutup, sementara media global memanfaatkan isu tersebut sebagai bahan perdebatan soal kemampuan operasi jarak jauh pasukan Asia Tenggara. Analis pertahanan dari Eropa menilai bahwa operasi seperti ini, jika benar dilakukan, menunjukkan loncatan besar dalam doktrin militer Indonesia, terutama dalam hal infiltrasi lintas batas dan kontrol intelijen hibrida. Kawasan Timur Tengah pun ikut bergejolak. Militer Mesir dan Yordania dilaporkan meningkatkan kewaspadaan di sepanjang koridor Sinai dan lembah Yordania untuk mencegah kemungkinan operasi serupa. Negara-negara Teluk juga dikabarkan memperketat sistem keamanan gudang senjata mereka, khawatir menjadi target operasi senyap berikutnya. Meski tidak ada konfirmasi, rumor keberhasilan Kopassus itu memperkuat persepsi bahwa kapabilitas militer Indonesia kini mampu bersaing dengan pasukan khusus dari negara maju. Di sisi lain, para pengamat di PBB menyerukan agar insiden ini tidak dijadikan alasan untuk memperluas konflik di Gaza. Beberapa diplomat memperingatkan bahwa tindakan sepihak lintas batas dapat memicu eskalasi regional yang tak terkendali. Namun, di media sosial, opini publik terbelah. Sebagian menganggap tindakan itu bentuk dukungan bagi kemanusiaan, sementara pihak lain menilai langkah tersebut beresiko menempatkan Indonesia dalam tekanan diplomatik besar.
Setelah berita tentang pengambil alihan gudang amunisi Israel mengguncang lini berita internasional, situasi kawasan Timur Tengah berubah drastis. Dalam waktu 24 jam, puluhan media global menurunkan laporan dengan nada beragam. Sebagian mempertanyakan kebenarannya, sebagian lain mengulas bagaimana pasukan elit Asia Tenggara disebut berhasil menembus lapisan keamanan paling ketat di dunia. Israel langsung memperkuat sistem pertahanannya di wilayah selatan, sementara pasukan cadangan ditempatkan di beberapa titik strategis untuk mengantisipasi potensi sabotase susulan. Kantor berita regional di Timur Tengah melaporkan peningkatan patroli di sepanjang jalur Gaza dan wilayah pesisir Ashkelon. Sistem radar Israel dalam status full alert dengan perintah langsung dari komando pusat untuk menembak jatuh setiap objek terbang tak dikenal di radius 15 km dari fasilitas logistik utama. Namun langkah cepat itu justru menimbulkan efek psikologis besar. Muncul kekhawatiran internal tentang kerentanan jaringan logistik Israel sendiri yang selama ini dianggap tak tertembus. Di sisi lain, dunia maya berubah menjadi medan perang informasi baru. Akun-akun pro-Palestina membagikan potongan video dan citra satelit yang diklaim menunjukkan pergerakan pasukan asing di dekat perbatasan Gaza. Sementara media pro-Israel membantah keras, menyebut seluruh narasi sebagai propaganda digital. Perdebatan meluas di forum internasional dan platform berita alternatif, membuat isu ini sulit dibedakan antara informasi intelijen dan disinformasi strategis. Beberapa analis pertahanan dari Amerika Serikat dan Inggris turut menyoroti potensi penggunaan teknologi siluman dan alat komunikasi ultra low frekuensi yang diduga digunakan dalam operasi tersebut, menurut versi fiksi ini. Mereka menilai bahwa taktik semacam itu menandai era baru operasi bawah permukaan atau shadow logistics warfare, di mana keberhasilan bukan diukur dari jumlah korban, melainkan dari kendali atas rantai pasokan dan moral pasukan lawan. Negara-negara anggota ASEAN dikabarkan memantau situasi dengan hati-hati. Walaupun tidak ada negara yang memberikan komentar terbuka, laporan internal menyebut bahwa beberapa komando pertahanan Asia Tenggara mulai mengkaji ulang protokol keamanan lintas batas dan interoperabilitas pasukan khusus. Isu ini bahkan sampai ke Dewan Keamanan PBB, di mana beberapa negara anggota meminta investigasi atas laporan yang beredar, menegaskan bahwa tindakan unilateral semacam itu beresiko memicu konflik terbuka di kawasan. Sementara itu di Indonesia, reaksi publik terbelah. Sebagian masyarakat menyambutnya dengan rasa bangga, melihatnya sebagai simbol kemampuan dan keberanian militer nasional. Namun di sisi lain, sejumlah pengamat hukum internasional mengingatkan bahwa setiap operasi lintas negara tanpa mandat resmi berpotensi melanggar hukum perang dan piagam PBB. Pemerintah tetap memilih diam, menjaga jarak dari pemberitaan, sambil menegaskan posisi diplomatik bahwa Indonesia tidak memiliki keterlibatan militer di luar mandat internasional. Dampak global dari peristiwa ini fiktif dalam konteks narasi ini, bukan sekadar pada aspek militer, melainkan pergeseran persepsi kekuatan strategis. Dunia kini mulai membicarakan bahwa medan perang modern bukan lagi soal siapa yang memiliki senjata paling canggih, melainkan siapa yang mampu mengendalikan informasi, logistik, dan persepsi global secara simultan.